Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadal jasadu. Apabila kenal diri, maka kita akan kenal Tuhan. Apabila sudah kenal Tuhan, maka binasa diri. Apabila sudah binasa diri, maka arabtu rabbi bi rabbi. Yang mengenal Tuhan itu Tuhan juga. Jarak antara alam saghir dan alam kabir dilihat dari keluar masuk nafas. Syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat itu satu gerak. Pada waktu sholat, kasat, ta'arat, ta'in adalah satu gerak, yaitu semuanya digerakkan oleh hati. La yassihus sholah illa hudurul qalbi. Tidak sah solatnya tanpa hadir hatinya. Semuanya digerakkan oleh Allah. Semuanya digerakkan oleh hati. Misalnya kita ingin ke tempat wudhu. Siapakah yang memerintah kita untuk ke tempat wudhu? Masuk ke dalam masjid pun pasti digerakkan dan diperintah oleh hati. Jadi hati itu adalah af'al Allah. Sekarang pertanyaannya, yang mana Allah? Yang melihat di matamu, yang sesungguhnya punya basar, yang mendengar di telingamu, yang sesungguhnya punya sama, yang berkata-kata di mulutmu, yang sesungguhnya punya kalam, yang kuasa di tubuhmu, yang sesungguhnya punya kudrat. Makanya kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Jangan jauh-jauh kemana-mana mencari aku, kata Allah, karena aku dekat pada dirimu. Bukan mikrofon yang bicara, tapi yang memegang mikrofonlah yang bicara. Kemudian bukan yang memegang mikrofon yang bicara, tetapi yang hidup, yang tiada mati. La asma'un ilallah. Tiada yang bernama kecuali Allah. Man lam yajuk lam yadrib. Sesiapa yang tidak merasa, maka tidak akan tahu. Makam ini hanya bisa dicapai dengan rasa. Rasa pertemuan dengan Tuhan pun hanya dapat dirasakan kalau sudah dibawa dengan rasa keimanan. Orang yang berkekalan dengan pujinya, Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah, pada napas sudah bisa disebut dengan sholat daim. Walaupun dianggap sholat daim, masih ada sholat daim yang lebih dalam daripada pujian tersebut. Di dalam sembahyangnya dan di luar sembahyangnya pun begitu. Mi'raj terjadi pada setiap diri yang mengaku Muhammad, karena yang dapat bertemu Allah adalah Muhammad, bersifat Muhammad, orang yang terpuji. Sedangkan kata Nabi, as-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Mengapa kita tidak bisa bertemu? Karena pengakuan diri kita masih belum pas. Asyhadu anni Muhammad Rasulullah. Insan di diriku ini sesungguhnya tiada lain daripada Muhammad Rasulullah. Sebenarnya dalam kalimat syahadat, diri kita ini yang kita saksikan menyatakan insan diri kita ini tiada lain. Cukup pengakuan itu sebenarnya. Apabila asyhadu an la ilaha illallah, diriku ini tidak nyata. Apabila Muhammad Rasulullah, maka bernyata diriku. Apabila bukan Muhammad, tiada yang mengata Allahu Akbar. Apabila tiada Muhammad, tiada pula Allah. Insan diri kita hakikatnya Muhammad. Muhammad itu tetap hidup karena Muhammad adalah Ainullah, nyatanya Allah. Muhammad itu sifatku, nyataku, kata Allah. Pandang keesaan Allah, pandanglah keesaannya Allah, bahwa yang menyembah itu siapa? Yang menyembah dan yang disembah, yang mengingat dan yang diingat, tiada lain daripada yang satu, yaitu Allah.
Kalau sudah tahu itu, kita hanya maklum dan diam. Tiada huruf, tiada bersuara. La sautin wala hurufin. Hakikat takbiratul ihram adalah kunci. Apabila orang ingin Isra Mi'raj di dalam solatnya, hakikat takbiratul ihram illallah. Hakikatnya adalah semata-mata karena Allah. Semata-mata adalah Allah. Apabila belum sampai di situ, maka takbiratul ihramnya lepas daripada itu. Termasuk orang yang fawailul lil musallin pada surah Al-Ma'un ayat 4, yaitu celakalah orang yang lalai dalam solatnya. Orang yang sudah solat tetapi dianggap lalai oleh Allah karena tidak mengetahui hakikat solat ini. Arabtu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhan dengan Tuhanku jua, karena memang dialah yang mengenal dia. Wala yusrik bi'ibadati rabbihi ahada, pada surah Al-Kahfi ayat 110. Janganlah ia mempersekutukan siapapun, janganlah mempersekutukan siapapun juga dalam beribadah kepadanya. Orang yang tidak menyekutukan Allah, gerak diamnya adalah gerak diam af'alullah. Inilah yang disebut mayat yang hidup, karena kita tergantung dengan yang maha hidup. Karena tajalli Allah Ta'ala pada hayat. Apabila tidak ada hayat, maka kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tiada kuasa, tidak berkehendak, tidak ada semuanya. Kecuali ada yang hidup, ada si hayat. La yassihul ibadah illa lima'rifatil ma'budah. Tidak sah ibadah bagi orang yang tidak mengenal yang disembah. Bagi yang tidak mengenal Allah, tidak sah iman Islam seseorang itu tanpa ma'rifat kepada Allah. Apabila sudah berdiri sholat, suhud, pandang yang ada hanya Allah, maka ketika Allahu Akbar, maka lam mawjuda bihaqqin ilallah, tiada yang wujud kecuali hanya Allah, karena kita sudah tiada. Pandang Allah, tajalli di hayat, karena yang menyembah adalah si hidup. Si hidup adalah sifat. Sifat itu tiada lain daripada yang punya sifat. Inilah yang disebut tidak bersekutu, tidak syirik. Bayang dan yang punya bayang itu sama. Bayangan itu tidak bisa bergerak apabila tidak digerakkan oleh yang punya bayang. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar dan kalam. Kalau hilang hayat, maka hilang semua sifat tersebut. Kalau sudah nyata di hayat, maka Tuhan tajalli pada kita. Maka dari itu kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu itu aku, kata Allah, mengapa engkau tidak melihat? Yang hidup pada dirimu itu aku. Makanya bendera kematian adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Allah kembali kepada Allah. Bendera kita itu sudah mengingatkan kita. Api, air, angin, tanah itu berhuruf Allah. Tapi apabila orang yang mengaku kenal sama Allah Ta'ala, kafirlah ia. Kenapa? Karena siapa yang mengenal dan siapa pula yang dikenal. Karena itu syirik namanya. Tiada pengakuan lagi pada si hamba, yang ada hanya diam. Hakikat takbiratul ihram itu Allahu Akbar, tercengang-cengang, yang mana Tuhan, yang mana hamba. Tubadil, terganti wujud, yang ada adalah wujudullah. Muhammad pada hakikat adalah Muhammad yang tetap hidup, awal dan akhir dari segala kejadian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.